Assalamualaikum ya Assalamualaikum ya Assalamualaikum ya Bismillahirrahmanirrahim nurullah nurul rabbi bihaqqi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat Nusantara, insyaallah dimuliakan oleh Allah. Pertama yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan kudratnya, dengan iradahnya. Pagi hari ini kita dikembalikan jiwa kita oleh Allah untuk melanjutkan sekolah dalam kehidupan ini, sahabat. Karena hidup ini adalah, dunia ini adalah universitas buat kita untuk kita belajar memahami arti hidup. Belajar untuk bersabar, belajar untuk bersyukur, belajar untuk ikhlas, belajar untuk ridho, belajar untuk segalanya, sahabat. Maka kita akan dihadapkan perkara-perkara yang suka dan tidak suka. Disitulah sebetulnya intinya adalah merupakan tarbiyah, merupakan pendidikan, merupakan sebuah proses learning to learn, learning by doing, adalah tentang memahami arti hidup. Maka di dalamnya ada banyak hal yang akan kita hadapi. Adapun keadaan kita manusia, tingkat kesadaran manusia akan berlapis-lapis, sahabat, ya. Maka orang yang sudah lebih dahulu memahami tentang kesadaran hidupnya, dia akan lebih rileks hidupnya. Dia sudah mengerti hukum alam, hukum Tuhan di alam ini. Dia sudah mengerti dalam urusan-urusan hidupnya ada yang mengatur, sahabat. Tapi bagi sebagian adalah manusia, bahkan sebagian banyak masih belum sadar tentang siapa dirinya. Bahkan dia lupa kepada Tuhannya yang tidak pernah berpisah sesaat pun dengan dirinya. Bahkan dia lupa bahwa sesungguhnya hidupnya adalah hayatnya Allah. Dia lupa bahwa sesungguhnya segala yang mewujud adalah merupakan kenyataan bukti wujudnya Allah. Nah, disinilah sahabat manusia akan memiliki 7 tingkatan, ya, kesadaran yang yang sering kita kaji, ya, tadi dari kesadaran paling rendah, kesadaran Adam, pada kesadaran Yahya, kesadaran Yusuf, kesadaran Idris, kesadaran Harun, kesadaran Musa. Barulah pada saat kita sampai pada kesadaran Ibrahim yang disebut adalah wa ana ila rabbikal muntaha, yaitu kesadaran Sidrah al-Muntaha. Maka inilah sunatullah di alam ini, ya, yang kita setiap hari akan dididik oleh semesta adalah untuk memahami tentang hukum-hukum Allah, ya, sahabat. Maka pada bagian pagi hari ini, sahabat, pertama Abah ingin mengucapkan terima kasih buat sahabat-sahabat Kebumen yang kemarin, terutama adalah kepada Kiai Haji Ahmad Mustangin Mansur, ya, kepada Gus Wahab, ya, terima kasih Romo atas kemarin Abah diundang ke Kebumen dan berkumpul bersama sahabat-sahabat Kebumen, ya. Dan alhamdulillah pagi hari ini Abah sudah bisa kembali live adalah dari majelis Abah sendiri. Marilah kita terus adalah
mengalami peningkatan kesadaran tadi semua ya. Kalau tidak sadar-sadar kita akan jadi makhluk yang lelah, yang lemah tadi semua ya. Karena kita tidak mengerti bagaimana alam ini bekerja, semesta ini adalah bekerja. Tuhan sebagai zat, sebagai sumber dari segala kehidupan, sumber dari kebahagiaan, bahkan Tuhanlah merupakan bibit sorga dalam segala kehidupan, maupun di alam dohir, maupun di alam batin. Maka itulah Tuhan melarang kepada kita mendekati buah khuldi tadi semua. Disinilah sesungguhnya adalah yang merupakan tingkat manusia akan tergantung daripada seberapa banyak dia makan buah khuldi. Semakin banyak dia makan buah khuldi, maka semakin tidak sadar manusia itu. Semakin tidak sadar, semakin tidak tenang manusia itu. Dan semakin tidak tenang, maka tidak akan bahagia. Karena rasa senang datang di rasa tenang. Maka kenapa dalam ayat Quran itu banyak tentang nafsul mutmainnah. Jadi, bahwa sesungguhnya kita ini adalah banyak kata Al-Quran litaskunu ilaiha adalah untuk mengajak kepada manusia, adalah untuk mendapatkan sorganya di dunia ini. Karena disinilah yang harus kalian pahami, bangun kesadaran dalam jiwa atas kepantasan diri adalah bahagia di sini. Karena kalau nggak ada bahagia di sini, bagaimana kalian akan keluar? Ruh adalah dengan ridho keluar dari alam ini. Hanya akan keluar dari mulut macan kepada mulut buaya. Tadi semua ya. Maka ketenangan, kedamaian, maka itulah Quran selalu berkata tentang fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Selalu begitu sahabat. Nah baik ya pada kesempatan hari ini nanti Abah di tengah jalan nanti akan kita bikin 2 menit kita praktek ya sahabat. Untuk memberikan ketenangan, kedamaian supaya alam bawah sadar kita adalah perlahan-perlahan naik. Nanti mungkin Abah akan bikin di tengah atau barangkali 10 menit sebelum terakhir supaya apa? Supaya semuanya bisa mengikuti dan bisa bareng dengan Abah dan Abah akan berikan semacam kalau dalam bahasa Torikot itu talqin, bukan talqin tapi ini adalah sama saja tuntunan kepada jiwa supaya jiwanya bangun tadi semua. Karena selamanya jiwanya tidak bangun, maka kalian selalu takut dengan hidup, takut tidak punya uang, takut tidak dihargai, takut hidup, takut mati, takut. Inilah. Dan juga mohon maaf buat teman-teman yang japri Abah tidak bisa melayani semuanya. Karena masalahnya adalah begitu banyak dan begitu muncul dijawab satu pertanyaan, muncul pertanyaan yang kedua. Ya mungkin barangkali dulu ya, tapi kalau sudah begitu datang ratusan ya, kalau Abah layani semua, hidup Abah habis tadi semua. Maka sebaiknya ikutin saja apa yang ada di sini ya. Karena itulah ciri bahwa manusia itu adalah belum dewasa, adalah banyaknya bertanya sebenarnya tadi semua. Padahal sebenarnya tanyalah ke dalam diri kalian, belajar. Karena selalu kalau bertanya keluar dari diri kalian, kalian tidak akan pernah menemukan jawaban. Rasa pada dirimu dan rasa bahkan kepada gurumu sekalipun berbeda. Nah inilah kesalahan-kesalahan metodologi pendidikan adalah dari era 500 Hijriah sampai hari ini orang bertanyanya keluar sebenarnya. Padahal tadi jangan sampai dia Gusti Allah guru sejati yang ada pada jiwa-jiwa kita ini cemburu sahabat dengan guru-guru yang ada di luar kalian seperti Abah. Maka disinilah sesungguhnya konsepnya, karena yang merasakan surga panjenengan, yang merasakan neraka panjenengan, yang bisa merubah pun panjenengan tadi semua, bukan Abah, bukan siapapun. Maka kenapa dalam Al-Quran begitu banyak ayat menjelaskan Rasulullah pun tidak bisa nolong ya, pahami ya. Nah inilah yang harus kita mulai belajar konsepnya, adalah untuk membangun kesadaran itu adalah dengan menyadari tentang adalah siapa diri kita itu tadi semua. Maka nanti hati-hati dengan perkataan kita, hati-hati dengan sangkaan kita. Kitalah yang telah menarik kesulitan.
Itulah buah-buah khuldi yang kita tarik. Kita telah menarik informasi. Maka sebetulnya yang paling bagus budeg di alam dunia ini. Budeg itu lebih selamat sebenarnya. Tadi semua. Kenapa? Karena selama kalian budeg, buta, tuli, maka justru pendengaran batin akan jernih terdengar. Pandangan batin akan jernih terdengar. Tadi semua ya. Kenapa sekarang pendidikan itu jadi keluar? Karena tadi ada sekelompok orang ingin menguasai manusia. Yang sebenarnya setiap manusia itu adalah harusnya menjadi dirinya sendiri. Orang barat sudah mengerti sahabat, be yourself. Jadilah dirimu sendiri. Karena ini tentang rasa. Dan yang bisa membuktikan rasa adalah dirimu sendiri. Maka bangunlah confident pada diri. Tadi yang pertama adalah sadari tentang kehadiranmu di alam dunia ini. Bukan untuk susah. Di alam dunia ini adalah sebenarnya kalian adalah untuk bahagia tadi semua. Maka Abah udah menjelaskan dari sebelumnya ya bagaimana Tuhan dalam surat An-Najm. Kenapa surat An-Najm ini tentang Sidroh Al-Muntaha? Ya, maka di surat inilah satu-satunya surat yang Allah menyebutkan tentang Sidroh Al-Muntaha. Nah, memandang Sidroh Al-Muntaha jangan selalu itu pernah terjadi zaman Nabi. Setiap manusia punya Sidroh Al-Muntaha, sahabat. Ya, itulah kenapa kalau kalian melihat di dunia barat, para malaikat itu digambarkan suka ada bulatan di kepalanya. Nah, itulah Sidroh Al-Muntaha tadi semua. Kenapa para aulia Allah menggunakan udang-udang? Nah, itu. Udang-udang itu atau imamah itu adalah menggambarkan Sidroh Al-Muntaha. Dibulitkan di atas kepalanya. Lihat silahkan. Malaikat lah, kalau orang barat, orang agama apapun menggambarkan orang-orang yang sudah mendapatkan pencerahan, yang sudah insya Allah menjadi avatar, gitu kan tadi. Dia digambarkan sesuatu yang bulat di atas kepalanya. Sama di semua agama. Di Islam ada yang disebut dengan Sidroh Al-Muntaha, atau disebut dengan Latifah Kolab, ya. Dari kesadaran sempurna dari diri kita, kita kenal diri kita yang sebenarnya. Padahal begitu dekatnya sumber rizki dengan kita. Nah, cuma sayang kita adalah di alam dunia ini tertidur tadi semua. Maka kalau seandainya Abah satu saat akan bahas surat An-Najm, luar biasa sahabat. Maka di antara surat An-Najm itu membawa kepada manusia adalah untuk sampai kepada Sidroh Al-Muntaha. Maka Allah menjelaskan di dalam surat An-Najm tentang Allah sengaja mengisahkan dua hal yang berseberangan tadi semua. Kita ulang lagi sedikit saja adalah wa annahu huwa adhaka wa abka. Sesungguhnya dialah yang membuat orang tertawa, adalah wa abka adalah dan menangis tadi semua. Allah ingin menjelaskan itu. Menangis itu ciptaanku, makhluk. Tertawa pun makhluk, berarti diciptakan oleh Allah menangis itu. Jangan takut menangis. Jangan takut tertawa. Sadarilah bahwa itu adalah ciptaan Tuhan kepada kita. Untuk kita belajar merasa. Maka menangis belum tentu kesedihan. Tadi semua. Tertawa belum tentu bahagia. Banyak orang tertawa dengan nada yang berbeda. Terkadang kesedihan yang mendalam bisa membuat tertawa yang akhirnya membawa kepada kegilaan. Itulah orang-orang gila banyak yang tadi tertawa. Kenapa? Itu bukan bahagia. Tapi sebaliknya menangis tidak selalu bersedih. Terkadang kita menangis dengan bahagia. Karena ungkapan ayat itulah yang Allah katakan wa annahu huwa adhaka wa abka. Sesungguhnya dia membuat tertawa dan menangis. Sadarilah menangis dan ketawa itu makhluk Allah yang diciptakan. Pada saat kita ketawa, sadarilah kehadiran dia. Pada saat kita menangis, sadarilah juga kehadiran dia. Dia yang menciptakan itu. Kita akan digeretnya untuk belajar menangis. Kita akan digeretnya untuk belajar tertawa, sahabat. Tapi sisi penting bukan tertawa atau menangisnya. Rasakan kehadiran dia. Inilah untuk kita terlepas daripada buah khuldi yang selalu adalah datang ke dalam pikiran kita itu. Yang berbisik terus membuat kita ragu, membuat kita takut, membuat kita kecil, membuat kita lemah. Itulah khuldi yang datang. Yang selalu adalah yuwaswisu fi sudurin nas
minal jinnati wan nas. Maka kemudian kata Allah, wa annahu huwa amata wa ahya. Allah pun mengingatkan bahwa sesungguhnya dialah yang mematikan dan dia menghidupkan. Jadi hidup itu makhluk, mati juga makhluk. Ingat, Allah itu tidak ada kata mati. Mati itu tidak ada. Tapi Allah menegaskan pada saat kata Allah, wa annahu huwa amata wa ahya. Allah ingin menegaskan, kamu itu hidup loh. Dan mati itu tidak ada. Gitu. Sesungguhnya adapun mati, pada saat kau bersama aku, kau hidup. Karena aku maha hidup. Nah inilah. Maka dengan hidup, sahabat, segalanya tidak akan bangke. Hidup tidak akan membuat kulitmu adalah busuk. Hidup tidak akan membuat pohon itu adalah mati. Karena hidup. Nah inilah, sadari sang kehadiran sang hidup. Supaya kita muncul adalah kesadaran. Tapi ketakutan kepada kematian yang tidak jelas, itulah yang disebutkan adalah juga khuldi. Khuldi adalah manusia pada saat iblis membisikkan kepada Adam, ya Adam, kalau kamu ingin bahagia yang kekal, aku dapat bocoran dari Allah. Deketilah pohon khuldi itu. Nah inilah. Terkadang manusia, sahabat, menjauhi sang sumber, menjauhi sang hidup, karena dia merasa itu yang memberikan bahagia. Bukan itu tadi semua. Padahal tidak ada sumber dari segala sumber kecuali Allah. Maka kata apa? Bangunlah dari sekarang. Kau ibadah bukan karena pahala, tapi kau saksikan Allah. Allah lebih besar, lebih tinggi, lebih mulia dari segala apapun yang disebut pahala. Dari segala apapun yang disebut surga. Dan inilah yang harus ditumbuhkan dulu. Supaya terbebas dari khuldi. Karena segala sesuatu yang menjadikan lebih besar dari Allah, jadi khuldi. Jadi penghalang hubungan kita dengan Allah. Nah inilah, memaknai khuldi, ayo luaskan memaknai khuldi. Jadi udah kisah yang pernah terjadi Nabi Adam, tapi berlaku. Hari ini setiap orang akan memakan buah khuldi itu. Itulah yang membuat manusia gelisah. Itulah yang membuat manusia ragu. Itulah dia beribadah tapi takut mati. Banyak orang rajin beribadah tapi takut mati. Kan aneh. Itulah khuldi, sahabat. Hidup kita manusia seperti ada di dalam terminal. Terlalu banyak klakson yang kita dengarkan. Bunyi si A, bunyi si B, bunyi si C. Maka semoga juga Abah tidak menjadi penghalang. Bunyi kepada kesadaran kalian tentang betapa mulianya diri kalian. Betapa pantasnya diri kita semua bahagia. Betapa pantasnya kita ini adalah bagian daripada kebahagiaan itu sendiri. Tapi kitalah yang telah mengkerdilkannya. Takut dengan mati, pada mati itu makhluk. Dan mati itu tidak ada pada saat kita bersama dia, sang pemilik hidup. Itulah kenapa ada konsep al-mutu qabla antamutu. Supaya kita bisa hidup dengan sang pemilik hidup. Tadi semua. Tadi, maka dikatakan mati sejoroning urip, supaya urip sejoroning mati, sahabat. Ya. Nah inilah bakal yang harus kita, jadi harusnya sholat, puasa, zikir itu menumbuhkan kesadaran. Tapi kenyataannya malah menjadi hijab nuronia. Tadi semua. Karena tidak mengerti konsep Tuhannya. Sehingga kalian sholat, ibadah, baca Quran, umroh, hajian, semuanya adalah karena tidak menyadari Tuhan itu seperti apa. Gitu kan tadi semua. Sehingga kalian merasa adalah sudah berbuat. Nah inilah kesalahan tadi semua. Karena tidak menyadari sang kehadiran. Tidak menyadari sang sumber, segala sumber. Sumber hidup, sumber wujud, sumber segala sumber. Muncullah tadi semua. Huldi-huldi yang dianggap oleh kita baik. Ya sahabat. Pengetahuan tadi. Maka kalau kalian mempelajari ulama-ulama dulu yang awal, dia lari ke dalam dirinya. Lari ke dalam dirinya. Nabi Muhammad lari ke dalam dirinya di Gua Hira. Beliau tidak mencari guru ke kanan dan ke kiri. Bahkan dia pun tidak berdoa. Bagi dia adalah masuk ke dalam diri. Masuklah ke Gua Hira. Tadi semua ya. Tapi Gua Hira jangan dipandang hanya sebatas syariat. Inilah gua tadi semua. Jadi kita ini memang harus sudah belajar memahami ke dalam dan keluar, terutama adalah ke dalam. Pada saat Quran mengatakan Nabi Muhammad masuk gua, maka secara hakikatnya ada masuk ke dalam diri. Sesungguhnya. Itulah timbul dia berkata, Iqra, baca.
Tadi maka membaca diri sesungguhnya. Maka pantas ma'ana biqori. Kalian menganggap Nabi Muhammad itu ikro, kata malak Jibril itu keluar. Nah disinilah mulai manusia adalah tidak memahami tentang hakikat ikro tadi semua. Nanti banyak ke depannya ikro kitabaka kafa binafsika. Bacalah diri, bacalah diri. Muncullah Nabi bersabda, man tolaba maula bi ghairi nafsihi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa yang mencari Tuhannya, siapa yang keluar dari dirinya, maka dia akan jauh menyimpang. Dan inilah yang terjadi. 500 tahun terakhir ke sini manusia keluar dalam belajar itu, bukan ke dalam. Orang dari dulu dari Nabi Adam ke dalam, Nabi Ibrahim ke dalam, Nabi Muhammad ke dalam, Nabi Musa ke dalam. Coba tanya, siapa gurunya Nabi Musa? Dia pergi ke Bukit Turisin tadi semua. Kemana Nabi Muhammad pergi berasal cari guru? Ke Gua Hiro. Kemana juga mereka Nabi Ibrahim mencari Tuhan? Ke padang pasir. Berkholwat. Nah ini. Kholwat. Kholwun. Lepaskan. Maka nanti di akhir Abah akan ajak kepada kita pertama adalah bagaimana melatihnya. Biasakan 1 menit, silahkan 2 menit, silahkan 3 menit, silahkan. Ayo. Bangunlah jiwanya. Tidurkan, bangunkan jiwanya. Bukan bangunkan raganya. Pendiri bangsa sudah menyanyi. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Jiwa dulu yang harus dibangunkan. Karena jiwa adalah merupakan supir buat raga. Bayangkan kalau jiwa yang tidur mengendalikan tubuh ini. Nah, inilah sahabat. Yang manusia akhirnya tidak bisa menemukan kebahagiaannya. Akhirnya timbullah menurut pikirannya. Saya harus rajin bekerja untuk dapat duit. Saya harus menipu supaya dapat duit. Saya harus korupsi supaya dapat duit. Keinginannya muncul kepada makhluk ini. Tapi ketidakmampuannya adalah menunjukkan kelemahan dirinya. Muncullah yang dicari adalah cara. Gimana caranya saya mendapatkan apa yang inilah. Masuklah manusia ke dalam buah khuldi dan terjebaklah di sana. Timbullah angan-angan dan anggapan bahwa sesungguhnya kebahagiaanku kalau seandainya aku punya itu. Padahal itu sahabat cermin yang ada di sini. Selama kau nggak bangun segala sesuatu yang ada di sini dulu, kau rumah bangun di sini. Kau ingin bahagia bangun di sini. Kau ingin surga bangun di sini dulu. Karena sana itu bayangan. Nah inilah manusia sekarang kejar-kejar bayangan. Bagaimana mungkin kita akan bisa mendapatkan bayangan mengejar bayangan? Nah inilah persoalannya. Maka Allah ingatkan tadi wa annahu huwa amata wa ahya, dan bahwasanya dia telah mematikan dan menghidupkan. Allah mengajarkan sesungguhnya adalah mati itu khoak. Maka kita harus hidupkan tadi semua ya. Dengan cara apa? Mematikan tadi semua. Jadi kesadaran manusia tergantung daripada seberapa persen dia mematikan dirinya. Nah, adapun ketidakbahagiaan manusia justru sebaliknya, seberapa besar ketidaksadaran dirinya. Apa yang dirasakan tadi? Takut hidup, takut nggak punya uang, takut miskin, takut mengeluarkan uang, takut sakit, takut kalah, takut padahal segalanya. Kalau kita memiliki kesadaran yang baik, tidak ada yang kita takutkan. La tahzan, innallaha ma'ana. Nah inilah yang harus kita kembalikan adalah mengembalikan buah, lepaskan tadi semua daripada belenggu daripada buah khuldi. Karena khuldi itu seperti bayangan kalian. Kalian mengejar sesuatu ternyata tidak ada. Kan begitu. Kan iblis itu membisikkan kebalikannya sahabat. Adam, Hawa, kalau kamu ingin kekal di dalam sorga, maka kata Allah, kamu adalah makanlah buah khuldi itu, dekatilah dia. Sementara Allah melarang. Jangan kau dekati Adam buah khuldi itu. Iblis membalikannya. Dia tunjukkan kepada kita sesuatu yang ranum, sesuatu yang indah selain Allah. Padahal segala sesuatu yang selain Allah itu tidak ada, sahabat. Maka dikatakan dalam hikam adalah kanallahu wala syai'a ma'ah wa huwal ana ala ma'alahikan.
Dahulu Allah ada dan tidak ada satupun bersamanya, dan dia sekarang ada sebagaimana adanya dulu. Bahagia kita, surga kita di sini kalau dia hadir, gitu loh. Kalau dia wujud, maka maujudlah segalanya. Karena kehidupan ini al-alamu mir'atu al-haq, diri kita pun cermin dia al-haq. Maka kalau seandainya kita tidak menyadari kehadirannya, maka bagaimana kita akan menghadirkan kebahagiaan pada diri kita? Akhirnya yang bukan dia itulah yang sebetulnya yang dibalikan oleh iblis. Yang kata iblis, Adam, kalau kamu mendekati, aku dapat bocoran, kalau kamu mendekati pohon itu, kamu akan kekal dalam kebahagiaan. Tadi, kalau kamu kerja dari pagi sampai sore, kamu itu nanti lebur sekaligus, nanti kamu bisa kaya loh. Nah itu sebetulnya prakteknya sekarang. Sehingga Allah tidak menyuruh kita cari rezeki dalam Al-Quran. Sebenarnya, kitab-kitab ulama, sampai Syekh Athaillah katakan, arih nafsaka minat tadbir, rehatkan dirimu dari ngatur dirimu dari semua. Ya, sampai katakan sawabikul himami la tahrikul aswarul akdar. Sekuat apapun kamu, tidak akan bisa kamu adalah merubah kecuali oleh Dia. Inilah sang kehadiran. Ya, hadirkan. Maka itulah yang dikatakan oleh Syekh Athaillah tadi, mata waqafa matlabun anta talibuhu bi rabbika. Permintaan tidak tertahan selama engkau minta dengan menyadari kehadiran Tuhan. Wala tayassara matlabun anta talibu binafsika, dan permintaan tidaklah mudah jika engkau minta dengan dirimu. Lembur dari semua. Ayo bukan usaha, bikin PT, bikin apa. Nabi Sulaiman nggak punya PT, kaya raya. Tadi semua, ya. Inilah yang harus kita balik, sahabat. Orang luar negeri sekarang itu nggak, pola pikirnya nggak bekerja, udah hilang di pikiran mereka itu kuli. Karena kuli membatasi rezeki Tuhan sebetulnya. Karena tidak akan ada rezeki yang min haitsu la yahtasib, karena kita sudah terjebak dengan khuldi. Keyakinan begitu sekolah pun kalian menyadarkan anak-anak, ayo sekolah kalian yang pinter, yang apa ya, tuh doktor anu, insinyur anu, dia karena sekolah dia gajinya gede. Nah inilah khuldi. Orang tua yang tanamkan. Maka kata Allah, sesungguhnya bayi yang baru lahir itu adalah dalam keadaan suci, orang tualah yang menjadikan dia majusi dan Nasrani. Apalagi sekarang orang-orang baru keluar SMA, di otaknya udah UMR. Coba betapa menghinanya pada Tuhan. Yang kata Allah dalam Quran, aku berikan rizki mayyasha, sekandaku. Sampai banyak ayat, aku tidak menyuruh kamu bekerja, kata Allah. Aku tidak menyuruh kamu menjadi kuli, menjadi babu, merendahkan martabat dirimu. Kamu adalah, aku dah muliakan. Karomna bani Adam. Aku telah muliakan kalian. Coba bayangkan. Itulah konsep, kata Abah juga, guru dan murid adalah konsep yang salah, yang tidak pernah dicontohkan dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad menganggap orang-orang yang ada di bawahnya adalah sebagai sahabat. Ya. Sebagai sahabat, bukan guru dan murid. Ini harus dibedakan konsepnya. Karena pada saat sudah guru dan murid, ada kewajiban-kewajiban yang berat pada kalian. Yang akhirnya tidak bisa dipenuhi, akhirnya masalah. Kepada gurunya masalah, kepada muridnya masalah. Ayo jadi sahabat. Sebagaimana Rasulullah menganggap sahabat. Maka Abah mengajak kepada semua, ayo jadi sahabat Abah. Sahabat seperjalanan. Kita sahabat untuk bisa bahagia. Ya. Tadi semua, ya. Tetapi yang mau dijadikan sahabat bukan hanya mengeluh persoalan hidup saja. Karena mengeluhkan persoalan hidup tidak akan bisa Abah bantu. Percuma. Abah biarkan yang kayak begitu. Ya. Karena kalian tidak bisa be yourself. Tadi semua. Ya. Hanya selama kayak anak burung saja disuapin begitu. Habis dilepasin kalian nggak bisa terbang. Percuma. Inilah keyakinan yang tidak boleh tertanam dalam diri kita sebagai umat muslim. Ya. Itulah kenapa kata Abah keliling dunia menyaksikan mereka sudah bisa berdiri sendiri, bahagia. Negara Denmark, negara yang paling bahagia, negara paling aman, negara paling indah, yang tidak ada korupsi. Swiss demikian, Selandia Baru demikian. Tapi kenapa di negara kita yang tiap hari ngomonginnya Quran, sholat, masjid, justru manusia-manusia yang terhijab dari Tuhannya sendiri. Inilah karena ada konsep guru dan murid, feodalisme, penjajahan kepada manusia. Manusia menguasai manusia dengan agama.
Inilah kebodohan. Jadi, maka kata Allah, wa annahu huwa amata wa ahya. Kemudian kata Allah adalah wa annahu khalaqaz zaujain, ya. Zaujaini dzakar wal unsa. Sesungguhnya kata Allah, aku ciptakan pasangan laki-laki dan perempuan. Allah sedang mengajak kepada kita tentang ngomongin pasangan. Dan Allah ingin menegaskan, akulah yang penentu itu. Kemudian, tapi Allah yang ingin tegaskan adalah yang ke-48 yang kata Allah, wa annahu huwa agna wa akna. Aku menciptakan kaya dan tidak ada miskin. Nah, inilah persoalan manusia, menganggap dirinya miskin. Inilah sesungguhnya khuldi yang paling menghambat manusia. Dia telah merendahkan Tuhannya. Ya, karena dia tidak mengenali Tuhannya. Lihat lagi sahabat di dalam surat Al-Baqarah, Allah menegaskan. Ini sebetulnya bicara pada kita. Jadi inilah karena kalau seandainya Quran itu selalu hanya mengisahkan dongeng zaman dulu, terus untuk apa? Buat apa Allah turunkan lagi sekarang? Ini Quran ini berlaku pada siapapun, kapanpun, sampai zaman kapanpun. Maka kata Abah juga, Al-Quran bahkan sudah ada sebelum Nabi Muhammad. Nah, kalau kali itulah kita terjebak dalam pemahaman 568 Masehi sudah ada Al-Quran paling tua sekarang di Birmingham 568 Masehi. Ini juga harus dibuka pemahamannya, jangan ngeblok gitu tadi semua ya. Karena Al-Quran itulah firman Tuhan dari awal. Karena Islam, inna dina indallahil Islam, dari awal sudah ada. Karena pada saat mendapatkan pengetahuan khuldi, seolah-olah dari situ awalnya ya gagal sudah kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa qulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah. Jadi yang kalian inginkan itu surga yang mengalir sungai-sungai, sungai susu, sungai madu, sungai-sungai emas berlian, yakut, jabarzut. Karena nanti surga setelah ini kalian akan kecewa, tidak ada lagi. Yang dikatakan oleh baginda Nabi, sahabat. Ada surga yang dikatakan kata baginda Nabi adalah dijelaskan di sini oleh baginda Nabi. Surganya Allah itu dikatakan annallaha jannatun la fiha ghurun wala kusurun wala asalun wala labanun bal ayyanduru ila wajhillahi ta'ala kama qala wujuhu yawma idin nadirah. Itulah surga nanti. Tadi semua cukup kamu memandang wajah Allah. Nah, jangan bayangkan lagi. Jadi kalau orang mau mati ingin surga dari susu, sungai madu, sungai ini, bidadari, dipan dari emas, tadi semua. Tapi di sono, maka di sini kalian tidak akan punya. Karena kalian udah salah sangka. Kesana itu hanya satu Allah. Tadi semua. Nah, di sini pun harus memandang seluruh yang lain ini Allah. Jadi segala yang nampak ini semua hanya cermin Allah. Maka orang yang tidak wujud Allah di sini, Allah tidak akan wujud di sana. Tadi semua. Maka kata Allah dalam surat Al-Quran jelas ayatnya, ya. Wujuhu yawma idin nadirah, ya. Kamu melihat orang-orang mukmin saat itu berseri-seri bahagia. Karena apa? Karena melihat sumber kebahagiaan. Dialah sumber kebahagiaan. Dialah lebih indah dari bidadari. Dia lebih indah dari sungai susu. Dia lebih indah dari dipan dari emas. Dia lebih indah daripada kenikmatan-kenikmatan alam fisik. Dialah tujuan dari segala. Dialah titik. Itulah yang kata Tuhan baginda Nabi bersabda adalah surga yang dikatakan annallaha jannatun la fiha hurun, tidak ada bidadari, ya. Wala kusyurun, karena dia lebih indah dari bidadari. Wala kusyurun, wala asalun, wala labanun, adalah bal ayyandura ila wajhullah ta'ala. Allah memiliki surga yang tanpa bidadari, tanpa istana, tanpa madu dan susu. Kenikmatan surga itu hanya satu, hanya Allah. Tapi kalian tidak akan mampu menikmati surga itu kalau tidak mampu melahirkan surga di dunia ini. Tadi sebagaimana Allah berkata kepada Nabi Adam.
adalah wa qulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan. Tadi semua, ya. Di sini malah berhayal di sono. Surga yang hurun in. Maka di dalam Tuan Abdul Qadir begitu jelas. Nggak tahu dari mana ulama sekarang mengatakan surga dari sono. Tadi semua. Tempat fisik cuma di sini. Tapi ngayalnya di sono. Akhirnya orang Islam nggak dapatin apa-apa di sini. Cuma ngayal. Di sini ngayal, di sono ngayal. Kalau di sini kosong, nggak mungkin di sana ada. Itulah karena kata Allah, man kana fi hadil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Kalau di sini dia buta. Bagaimana? Tuhan sudah mengatakan, "Hei Adam, inilah surga. Nikmatilah bersama istrimu. Nikmatilah." Tadi semua. Jannatin tajri min tahtihal an khalidina, itu di sini. Dipan dari emas di sini. Kenikmatan makanan di sini. Tempat tidur yang nyaman di sini. Keliling dunia di sini. Inilah surga dia. Cuma pandanglah syuhudul kasroh bil wahdah. Untuk kebahagiaan kalian kembali nanti. Wujuhu yauma idin nadiroh. Melihat dialah sumber segala syuhudul wahdah bil kasroh semuanya. Tapi kalau kalian pandang ini saja makhluk, berarti khuldi semuanya. Ijablah sudah. Allahnya tidak akan. Itulah baginda Nabi bersabda. Ya. Maka Tuhan Subhanahu wa ta'ala mengatakan fal awwalu al jannatu fi alamil mulki wa hiya jannatul ma'wa wasani al jannatu fi alamil malakut wa hiya jannatun na'im wasalisu al jannatu fi alamul jabarut wa hiya jannatul firdaus. Ya. Jelas. Surga jannatul ma'wa di fisikmu. Surga ruh jismani apa? Kopi susu. Tadi semua ya. Lamborghini, Mercy, jalan-jalan Singapura, jalan-jalan Spanyol, jalan-jalan Inggris, jalan-jalan Belanda, jalan-jalan Selandia Baru, jalan-jalan Australia. Kalau perlu ke bulan. Tadi semua. Jangan ngayal sono sini aja makan nih. Singapura aja belum nginjak. Tadi semua. Inilah konsep yang dibuat oleh dibalikan tadi oleh kalau sekarang dohirnya iblis itu Zionis, dulu adalah iblis. Tuh Dam, kalau kamu ingin bahagia, Allah bilang kamu tidak akan kekal di surga. Tapi kamu ambillah buah khuldi itu. Makan. Nah, terlebih lagi adalah jasad kita. Yang disebut Hawa. Secara syariat, iblis itu datang kepada Hawa. Hawa itu diri kita. Jasad kita lah Hawa itu. Maka jangan rendahkan istrimu. Suruh mengatakan, ar-rijalu. Waduh, dalil dipakai. Itu bukan ngomong tentang manusia itu sama. Ar-rijalu qawwamun 'ala nisa juga artikan secara syariat ke hakikat sesungguhnya ruhmu adalah pemimpin bagi jasadmu. Nah, adapun secara syariat istrimu ya memang, tetapi jangan pernah sekarang ini manusia sudah merendahkan martabat perempuan. Perempuan itu sama dengan kita. Nah, inilah suka karena agama sudah eksploitisir dari semua. Malah kata Abah sekarang perempuan yang lebih maju dari laki-laki. Perempuan lebih banyak, lebih hebat dari laki-laki. Maka nanti laki-laki tukang gendong-gendong anak saja nanti. Perempuan yang kerja. Kenapa? Karena pola pikir yang udah salah dari awal. Ada rijal suamimu, ada rijal ruhmu. Ada an-nisa, ada istrimu, ada an-nisa tubuhmu. Nah ini harus di sini dulu. Makanya tadi perempuan diciptakan dari 9 nafsu. Ya iyalah tubuh ini selalu ada keinginan. Maka itulah di alamul mulk ini Allah hibur dengan jannatul ma'wa. Dipan yang bagus, sungai-sungai yang mengalir, rumah bangunan yang bagus. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Karena memang disinilah kita harus menikmati alam fisik itu. Jangan ada ngayal, saya mah yang penting menderita di sini. Jangan apa-apa yang penting di sana. Tah, bejadkan kepala Abah nanti. Timpakan nerakamu ke Abah kalau kayak begitu konsepnya. Bukan begitu Tuhan itu. Hei sahabat, tadi semua mana ada di sono itu? Di sono itu ya di sini lagi nanti. Tadi semua. Tadi yauma tubaddalul ardu ghairil ardi was samawat wa barazu ghairi. Kalau udah kata ghair berarti bumi yang akan hancur ini akan menjadi bumi kembali yang disebut akhirat.
Inilah orang Islam sudah ditipu mentah-mentah supaya dia banyak di masjid, banyak di sejadah. Hanya dia lupa kebahagiaannya. Tadi semua. Dia lupa kebahagiaannya sendiri. Tadi semua. Akhirnya timbullah manusia putus asa. Padahal Allah sudah mengatakan kepada Nabi Adam, hei Adam, tinggallah di surga. Kan ini surga itu. Tadi semua. Makanya Madlanjun fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fihi wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din aduwwul lakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Lalu digelincirkan oleh setan. Udah, kamu mah enggak usah di sini, ngapain di sini, dia punya mercy. Oh, di sono nanti. Hadis sini mah menderita aja, yang penting sholat saja. Sahat tahajud yang banyak, baca Quran yang banyak. Begitu lagi tahajud, bunyi perutnya kruk, kruk. Anaknya, Pak, sekolah. Pak, listrik mati. Pak, kayak orang jalan-jalan. Mulai pening kalian. Karena kalian nggak ngerti konsepnya. Tadi semua. Akhirnya menjadi manusia yang menggunakan tenaga dalam hidupnya. Dan itulah Allah tidak suka. Sampai Allah ingatkan kepada kita. Bagaimana seharusnya adalah kata Allah, wa ka'ayyi min dabatin fil ardi illa apa namanya? Wa ka'ayyi min dabatin la tahmilu rizqaha. Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiun alim. Sahabat. Ya. Disinilah sadar, tenang, ya. Kalau kalian sadar, kalian akan tenang. Sesungguhnya betapa Allah itu mudah, karena ini semua adalah rizki. Awali rizkinya jangan selalu, inilah juga hijab. Kalau rizki selalu mobil, uang, makanan, nah inilah tadi semua. Padahal rizki yang paling besar di awal adalah jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Itu dulu. Tapi tidak akan tenang kalau tidak ada tadi sadar dulu. Tadi ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, kata Tuhan, irji'i ila rabbiki, ayo kembali pada Tuhanmu, fadkhuli fi ibadi, jadilah hambaku, wadkhuli jannati, nikmati surgaku yang seluas, wasyari'u ila magfirati mir rabbikum wa jannatin arduhas sama, nikmati surga seluas langit dan bumi, nikmati Barcelona, Paris, semua nikmati seluruhnya. Abah sudah menyaksikan negara kita ini tertipu sebenarnya. Kita ngomongin agama tapi kita neraka sebetulnya. Kalau abah kalian mau abah kasih tahu tadi semua. Makanya tadi manusia tidak berakhlak, banyak di sini. Tidak beradab, banyak di sini. Tidak bersyukur pada Allah, banyak di sini. Tidak mengerti hakikat hidup, banyak di sini. Makanya pembunuhan banyak di sini. Akhirnya yang dikorupsi banyak di sini. Pada tiap hari yang ngomongin Allah, Rasulullah, Allah, Rasulullah. Apalagi ada yang penjual nasab sekali. Ya di sinilah tempatnya. Tadi semua ya. Kita telah dijajah. Tadi semua. Ini yang harus dibangkitkan. Kata Allah, wa'mur ahlaka bisolat wastabir alaiha. La nas'aluka rizqah, nahnu narzuquka wal akibatul taqwa. Nah sekarang abah tahulah tadi semua, karena tadi semua sebenarnya semesta ini sahabat sudah punya sistem seperti datang siang dan pergi malam. Seperti itulah rezeki Tuhan. Kalian nggak apa-apa pun dia besok tuh, kalau sekarang siang, nanti malam, besok siang, nanti malam, besok siang. Seperti itu hukum sunatullah Allah. Cuma kita tidak menyadari. Demikian pula tentang hidup dan mati. Maka Allah ingatkan, tulijul laila fin nahar wa tulijul nahari fil lail wa tulijul hayya minal mayyit wa tulijul mayyit minal hayy. Bagaimana pergi siang datang malam, pergi malam datang siang, kata Allah. Seperti itu. Bagi orang yang sudah sadar, nggak usah dia kemana ya saya cari rezeki, nanti semesta akan berlaku. Sebegini pada saat kalian bangun ingin bernapas, kan oksigen sudah ada. Tuh, begitulah. Itulah Allah mengatakan, ya Al-Karim, aku sudah memberi sebelum kita meminta. Karena kita tidak menyadari dia, kehadiran dia. Itu saja masalahnya. Malah sebaliknya akhirnya, dianya tidak ada. Kalian bekerja dengan tenaga, lembur ingin dapat duit, makin jauh lah. Otaknya berpikir UMR, orang-orang kayak Mark Zuckerberg. Kemudian orang-orang kayak siapa itu yang di Cina itu John Ma, siapa itu ya Alibaba ya.
mereka yang bekerja dengan pikiran. Ya, inilah yang disebut dengan energi kuantum. Maka nanti yang akan ingin Abah ajak adalah bagaimana menghidupkan energi kuantum, energi kesadaran. Bahwa ada yang non-fisik yang lebih kuat kekuatannya daripada fisik dari semua. Ya. Karena inilah yang harus dibangun ya. Begitu banyak sebetulnya kalau Abah bahas dalam Al-Quran. Akhirnya tadi, manusia pada saat katakan wakula minha rogoda dari semua ya. Makanan yang banyak. Tuh kali semua. Karena kalian sudah mengandang surganya nanti di sono, maka aku tidak usah dapat apa-apa di sini. Padahal di sinilah surga fisik itu tadi semua ya. Inilah jannatul ma'wah tadi semua. Maka orang yang tidak dapatkan jannatul ma'wah untuk fisiknya, hatinya tidak akan bahagia. Maka silahkan kalian buktikan pada saat perut lapar, tahajud kayak apa, sholat kayak apa, pada saat kebutuhan anak banyak, goncang. Malah akhirnya amal yang dilakukan itu adalah hanya amal-amal untuk menjajah Tuhan. Nah, itulah makin jauh lagi hijab nuroniyah muncul di situ. Keyakinan tidak muncul tadi semua. Karena letaknya salah, itikadnya salah. Apalagi Tuhannya dianggap terpisah dari diri kita. Itu lebih jauh lagi salahnya tadi semua. Ya. Padahal Allah sudah mengatakan ja'ala. Kan kata Allah tadi, ya. Nikmati surga ini wahai Adam dengan istrimu, dengan pasanganmu. Nah, gitu kan tadi. Maka wala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minadh zalimin, dan jangan kau dekati ya buah huldi itu. Itu aja dari semua, ya. Tapi manusia justru sekarang tiap bangun tidur justru yang dicari huldi. Ini tadi semua. Kan konsepnya udah lain. Huldi kalau kita naftikan secara hakikat ada segala sesuatu yang bukan Allah, itulah intinya. Ataupun segala sesuatu yang kau pandang bukan Allah. Itu khuldi. Sebetulnya. Maka itulah pengetahuan yang ibaratkan tadi. Dari kiri, dari kanan, dari kiri, dari kanan. Ketakutan muncul. Sehingga kata Allah adalah. Fa'azallahuma syaitonu anha fa'akhrajahuma mimma kana fihi wa kulnah bitu. Makanya diturunkanlah ketenangan Adam tadi semua. Lalu keduanya digelincirkan oleh setan padahal saat sudah enak tadi di surga. Ini Allah ngomongin surat Al-Baqarah ayat 35 ini sedang ngomongin di sini sahabat. Tadi semua ya. Digelincirkan tadi semua dari tujuan yang salah. Maka kalau ingin kembali kata Allah adalah fatalaqqa Adama mir rabbihi kalimatan. Adalah apa namanya? Kalimatin fataba alaihi duktub taba ya tubu taubatan. Kembalilah pada Allah. Wasyari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Maka disitulah begitu banyak nanti ayat dalam Quran. Kata Allah adalah walaqad katabna fi zabur min ba'di dzikri annal ardo yarisuha ibadiyas salihin. Allah sudah berbicara dalam kitab Zabur, dunia ini untuk orang yang soleh. Artinya orang soleh itu orang yang sami'na wa atona pada Allah. Tadi semua adalah dunia ini aku wariskan kepada orang-orang yang soleh. Tadi semua. Maka banyak ayat puluhan dalam Al-Quran. Aku akan ganti kalian, hai makhluk-makhluk yang tidak berguna di bumi ini. Aku jadikan makhluk-makhluk yang baru. Nah, kemana yang tidak berguna itu? Berubah wujud. Quran mengatakan jadi monyet, jadi batu, jadi babi, jadi pohon, jadi apapun. Bahkan kata Allah, mimma yakbur fi sudur, bahkan menjadi makhluk yang tidak pernah kalian bayangkan wujudnya. Karena tadi salah kaprah di dunia ini. Tadi semua mengharapkan surga yang tidak jelas, surga yang di depan mata yang harus dinikmati, malah justru sebaliknya. Udah dikasih di sini, ngarepin di sono. Padahal sono itu sini. Tadi semua tergantung. Makanya hasanah di dunia, waunya wau atap lil mutlaqil jami. Hasanah di sono itu tergantung hasanah di sini. Hasanah bidayah itu, nihayah itu tergantung hasanah bidayah. Tadi semua, ya. Nah, inilah tadi semua, ya. Akhirnya di sono tidak ada. Itulah kata Allah, man kana fi hadil ama fahuwa fil akhirati. Jadi Abah ingin mengajak sahabat, ayo bangkit. Bangkitlah. Muliakan diri kita karena kita telah dimuliakan oleh Allah. Walaqad karramna bani Adam. Tadi semua. Tapi kemudian prinsipnya jangan salah. Itu saja. Maka itulah yang setiap pagi yang selalu adalah kita, itu adalah hanya motivasinya saja yang Abah ajak kepada kita semua. Ya. Karena Allah sudah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja.
Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Nah, inilah yang harus kita cari, rizki mau'ud, rizki yang dijanjikan oleh Allah. Dan Allah sudah berjanji, hai Adam, bahagialah di muka bumi ini. Nikmatilah surga yang telah kuciptakan. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Semua ya. Bidadarinya, hurun innya, kursinya, mobilnya, silakan. Buminya kau nikmati, buah-buahannya tadi semua ya. Inilah yang harus dibangun dulu tadi semua ya. Maka bebaskan dari hijab-hijab itu. Maka banyak ayat dalam Quran, termasuk ada guru saya, Astagfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi taubatan abdi dzalimin la yamliku li nafsihi. Nah, istighfar ini yang penting, sahabat. Jadi sandarannya istighfar bukan ucapan astagfirullahal azim, tapi selalu mengatakan adalah suruh, karena tadi adalah fatalaqqa Adamu adalah mirrobi kalimatin fataba alaihi taba yatubu taubatan. Kalau dalam bahasa Sirul Asrar ini adalah kembali kepada Allah, tobat tadi semua, kembalikan semua, bukan minta maaf ya. Insya Allah besok kita akan bahas ya. Bukan minta maaf ya, tapi adalah kembalilah bahwa sesungguhnya syuhudul kasroh kepada dia, titik yang sama itu. Dialah sumber hidup, dialah sumber pahala, dialah sumber surga, dialah sumber kebahagiaan, dialah sumber segala sumber. Itulah, kembalikan pada titik itu. Itu untuk membangun kesadarannya. Maka dalam setiap kita melaksanakan apa, dan Allah nyuruh tadi istighfar. Dalam awal kitab Sirul Asrar, ya yuhal ihwan intabihu wa syari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Oh, coba dalam awal kitab Sirul Asrar, hei ihwan, hei manusia, intabahu, dari kata tanbih, nabbaha yunabbihu tanbihan. Inilah peringatan, inilah pengeling buat kalian, inilah rambu-rambu buat kalian. Intabihu wa syari'u ila magfirati mir rabbikum. Segeralah kembali kepada dia, sang sumber hidup, sang sumber rizki, sang sumber surga, sang sumber bidadari, sang sumber segala sumber tadi semua. Jangan malah kebalik, dibisikin iblis tuh, ayo kerja di sono, ayo buka usaha sono. Akhirnya Allah 16 kali mengatakan wamal hayatud dunya illa laibun, nggak didengar. Kata Allah wamal hayatud dunya illa mataul gurur. Terus yang dilihat mata morgana, wah besok nih kayaknya rizki nih, gua kejar lagi besok nih. Terus besok tahu datang Ijrail. Begitu datang Ijrail, assalamualaikum, waalaikumsalam. Oh, Mikael yang mengasih rizki ya? Oh bukan, gua Ijrail nyambut lo. Nah, itulah yang terjadi sekarang manusia. Mati dalam keadaan tidak ridho. Karena keinginannya belum tercapai, dia keinginannya masih mengembang di dunia ini, dia balik. Itulah sahabat yang mati, yang su'ul khotimah dari semua. Ya. Dan itu jangan main-main, bukan hanya di kalangan bodoh, kalangan alim ulama juga banyak. Karena otaknya adalah tadi, khuldi yang dipikirinnya. Tadi semua. Inilah yang harus dipahami. Itu yang barangkali Abah kalau seandainya memberikan motivasi dari hanya dalil begitu banyak hikam, Quran, semua adalah mengajak kepada kita. Karena Allah ingin kita di dunia ini surga. Dari sebagainya. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjuka wa kula minha ragadah. Ragadah. Makanan banyak, buah banyak, minuman banyak, tempat indah, perempuan cantik hururin banyak. Tadi semua. Nikmatilah surga. Tadi semua ya. Tetapi kata Allah, wala taqrabu, dan jangan kau dekati, adalah wala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Nah, sebagai penutup dari Abah 5 menit saja, Abah ingin mengajak setiap hari sahabat adalah untuk, karena STS itu adalah pertama sadar, kemudian tenang, baru senang. Senang itu akibat dari tenang. Kata tadi, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Karena kita ini nafs jiwa. Si jiwa itu selalu kayak bandul jam, sahabat. Maka kata Imam Ghazali, al-imanu la yajidu walain, iman itu ke kiri dan ke kanan. Kata Allah, wa nafsi wa masawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita akan selalu kayak bandul jam saja tiap hari. Nah inilah, maka tidak boleh demikian imannya tadi semua ya. Maka marilah kita steadikan, diamkan tadi semua ya. Di waktu tertentu, mau 2 menit, mau 5 menit,
silakan di waktu subuh ya, atau silakan di waktu maghrib, atau yang minimal silakan kalian merasakan nyaman bahwa melepaskan diri kita, memejamkan mata kita sekali-kali. Tariklah segala alam dunia ini, lautnya, buminya, segalanya. Hanya ada diri kalian dan Tuhan yang wujud itu. Ya, inilah cara menarik tik-tik, Bah. Pejamkan. Karena kata Abah juga merubah nasib itu dengan napas. Tadi semua ya. Masuk adalah keluar napas, masuk napas, keluar napas. Menghadirkan dia, karena dialah sang sumber. Karena dia proyektornya. Kalau proyektornya mati, apa yang akan terpancar keluar di alam? Itu ya. Abah sudah diskusi lah dengan banyak orang yang sukses, yang justru malah berhenti dari kerja di BUMN, berhenti. Bukan tidak bekerja, nanti semesta akan menjadikan kamu pengusaha, menjadikan tadi semesta akan menjadikan kamu ada seseorang yang berguna, ataupun semesta akan menjadikan kamu pasar dari pertemuan demand dan supply. Itulah caranya. Itulah yang Abah susah dia katakan, kata Abah. Ya. Jadi cari waktu yang ruang buat kita, tenangkan diri kita, pejamkan diri kita. Kalau bisa ada ruangan yang gelap tadi semua, adalah dengan narik. Kemudian setelah kalian merasakan damai tadi dalam hati, boleh mengatakan Allahu Hakun, Allahu Hayun, boleh diem, atau boleh Allah, boleh diem aja lah. Ya, kalau menurut Abah. Yang penting adalah sambungkan dulu dengan energi semesta tadi semua. Karena kita ini adalah materi energi yang memadat. Nah, maka kembalikan kepada energi, kembalikan pada cahaya. Jadikan, leburkan kita bagian daripada cahaya. Setiap hari 2 menit boleh, 3 menit boleh, 5 menit boleh. Lidah ditekuk ke atas. Gigi dirapatkan. Kosongkan. Pejamkan mata. Maka kalau bisa di tempat yang paling gelap yang kalian bisa lakukan. Tadi semua. Untuk menyadari. Tadi semua. Karena tadi kita ini telah budeg. Kolbu kita budeg. Batin kita budeg. Nah itu bangkitkan. Sadar dulu. Tadi semua. Jiwa-jiwa yang tadinya bondal-bandul ke kiri ke wa nafsi wa masawaha, sekarang tenangkan. Adalah wa nafsi wa masafalhamaha pujuroha wa taqwa qad aflaha man zakka. Ayo kosongkan hati. Perlahan kita kosongkan tadi semua, dan kemudian nanti perlahan-lahan kita pertama adalah menghipnotis diri kita dengan mensyukuri segala apa yang ada. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Itulah. Kemudian juga dengan istighfar tadi semua, tapi istighfarnya adalah istighfar itu yang barusan adalah menghilangkan. Karena istaghfiru rabbakum innahu kana ghafaro yursili sama wa yumdidkum, maka akan datang wa yumdidkum bi amwal wal banin wal jannah. Itulah Allah dan nyuruh dalam Al-Qur'an surat Nuh ayat 12. Istighfarlah kamu akan dapat harta, akan dapat anak, akan dapat surga, akan dapat kebahagiaan, kata Allah. Tadi wa yumdidkum bi amwalin wal banin tadi wal jannah tadi semua ya. Tadi semua. Maka boleh juga tangan kiri di atas tangan kanan seperti ini kayak orang semedi, kaki kiri boleh di atas tangan kaki kanan, tapi boleh juga kaki selah ya. Yang sing penting kata Abah, nggak usah banyak aturan. Yang pentingnya hadirkan hati, satukan dengan semesta. Inilah, karena sahabat yang disebut Tuhan, itulah yang meliputi segala. Inna rabbaka ahato binas, bahkan inna rabbaka ahato. Ini semua inilah perwujudan al-alamu mir'atu al-haq. Satukan dengan frekuensi supaya ada vibrasi dengan dia. Itulah hudur. Jadi bukan sholatnya, tapi hudurnya itu. Harusnya sholat itu alat untuk hudur. Harusnya dzikir itu alat untuk hudur. Harusnya umroh itu alat untuk hudur, tapi kenyataannya akhirnya manusia adalah beribadah dengan instruksi dari huldi. Ayo umroh, nanti dapat rezeki banyak. Itu umrohnya karena huldi itu tadi semua ya. Inilah yang harus dibangun. Tarik napas, keluar napas itu dulu aja. Nanti pelan-pelan, Abah pelan-pelan akan bantu tadi semua. Nanti kita lakukan, nanti naik 1 menit, 2 menit bersama. Abah akan berikan, karena tentang hipnoterapi sahabat. Hidup ini tentang bagaimana menghipnoterapi. Hati-hati. Karena kita ada pada alam bawah sadar. Sehingga kita sering mendengarkan perkataan orang gagal, inilah kalian ikut gagal. Maka lihat dalam hikam, bersahabatlah dengan orang yang membuat hatimu menjadi yakin dan dekat kepada Allah.
Karena mendekati orang-orang yang gagal itu akan membuat engkau bagian daripada kegagalan itu. Energi kamu yang gagal akan menarik orang-orang gagal. Maka pada saat akhirnya rasa gagal yang ada pada dirimu akhirnya mengumpulkan orang-orang yang memiliki frekuensi dan vibrasi yang gagal, akhirnya saling mengeluhlah di antara kalian. Terbentuklah buah khuldi pada diri kita. Terhalanglah kita daripada Tuhan itu sendiri. Terusirlah, bahasanya kalau dalam Quran adalah katakan adalah fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fiha wa qulna ihbitu, turunlah kalian dari kebahagiaan. Itulah sahabat. Secara syariatnya ada tafsirnya, tapi hakikatnya pada diri. Ingat, semua ayat adalah pada diri. Jadi untuk sementara ini nanti barangkali adalah besok kita tiap hari kita akan bahas prakteknya tadi semua ya. Ya, dan barangkali silakan bagi yang mau ikut, yang tidak apa-apa tadi semua. Ya. Cuma Abah ingin berbagi dengan apa bahwa Abah sudah melakukan dan dulu tidak tahu akan berakibat seperti apa tadi semua, tapi ternyata sekarang akibatnya luar biasa dahsyat itu kan tadi semua ya. Kau diberi ilmu, kau diberi rizki, kau diberi kebahagiaan, kau diberikan jalan-jalan, kau diberikan apapun. Nah itulah sahabat ya. Selama tidak minta. Selama ini kita banyak minta, tapi malah kita nggak ngerti apa yang kita minta. Semakin banyak permintaan, justru semakin hijab. Bagaimana kau meminta kepada dia yang wujud, yang ada, sementara kamu Adam tidak ada. Ini pun manusia sudah nggak sadar tadi semua. Hanya yang ada, hanya yang Allah tadi semua. Maka tasya'atoilah, tidaklah sulit permintaan kalau yang minta dia pada dia. Dan tidak mudahlah pemerintahan kalau yang minta kamu kepada dia. Yang tidak ada kepada yang ada. Coba jajal, minta. Mustahil yang tidak ada. Nah, inilah sahabat yang harus dibangun. Semuanya Al-Quran. Allah memberikan, yuridullahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra. Allah tidak menghendaki kesulitan. Inilah yang Abah sedih. Kenapa sekarang? Yang harusnya orang Islam lah yang aslama. Tapi kenyataannya orang Islam dalam neraka sekarang ini. Banyak menderita, susah di mana-mana. Afghanistan, tadi semua. Tapi justru mereka yang justru tidak punya masjid, yang tidak punya apa, tapi masjidnya sudah hidup pada jiwanya. Negara-negara seperti Swiss, negara yang paling aman, negara yang paling amanah. Bahkan kata Abah, negara yang paling muslim lah itu berarti. Cuma kalian sudah tadi, karena gak buah khuldi, kafir. Nah inilah kesalahan juga. Kalau tidak demikian, kalian tidak akan merdeka. Tadi semua. Padahal kenapa negara itu begitu indah? Kenapa orangnya cantik-cantik, ganteng-ganteng? Kenapa negaranya baik-baik? Benar sahabat. Kalau negara-negara itu kalian tidak punya uang dan katakan kepada mereka, I like this one, tapi I don't have a money. Dia bilang, do you like? Yes, I'm like. Take, I give to you. Coba. Itu Abah menemukan di berbagai negara yang negara indeks kebahagiaannya tinggi. Dan kebahagiaan itu dari berbagi ternyata dari mereka. Ya, cuma ini hanya kepada orang-orang yang nalarnya jalan. Tapi kalau orang-orang yang nalarnya hilafah, dia nggak berlaku. Tadi semua kan terus akan neraka di dunia ini. Apalagi di sono gitu kan tadi ya. Sehat semua ya sahabat. Dan besoklah kita latih ya prakteknya pelan-pelan. Karena kalau Abah dibikin di awal, teman suka ada komplain, bah saya nggak diajak. Nah itu kan. Di akhir kadang-kadang kelupaan, tahu-tahu habis aja waktunya tadi semua ya. Tapi intinya adalah itu latihannya. Mengosongkan diri. Kholwat. Itulah makanya tahalli, tajalli. Dalam tasawuf sama saja sebetulnya. Gelas ini tidak mungkin akan bisa isi kalau nggak kosong. Ya, kosongkan. Itulah mengosongkan diri. Mentaholi tadi itu. Buang buah khuldi yang sudah kalian tanamkan, keyakinan yang salah pada hidup. Buanglah tadi semua. Baru kata Allah, wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kan kalian mengharapkan makhraja, jalan keluar, dan jalan keluar itu dekat dengan kita. Itulah kenapa Allah contohkan di lalat ada racun, ada obat. Kenapa di serum TBC di situ obat, di situ penyakit. Segala di situ obat, di situ penyakit, di situ obat, di situ masalah. Di situ solusi sebenarnya. Itulah sebetulnya. Karena kalau kita sadar sebenarnya. Jadi kalau kita sudah mengerti hakikat hidup dan bebas daripada khuldi. Tadi semua ya.
Mudah-mudahan bisa dipahami, sehat semua. Terima kasih tadi semua. Ya, nanti kita praktek bareng. Abah akan coba ya. Kalau mau ikut kajian yang bareng, kita uji 1 minggu saja sama-sama kita lakukan. Abah ingin dapat masukan dari semua teman-teman nanti ya, seperti apa dampaknya. Tapi Abah nanti yang mendoktrinnya dari sini ya. Karena hidup itu tentang ya tadi kan, karena kita ini tentang gelombang theta, delta, beta, tadi semua itu, maka di waktu-waktu yang kita tenang, itulah dalam keadaan gelombang theta. Pada saat hati sudah terbuka, tapi bukan di siang hari. Karena di siang hari otaknya sudah dipenuhi tadi semua. Kerjalah, pekerjaan, kegiatan, ini tadi semua. Tapi di sore hari itu kita kan otaknya sudah lari ke tidur. Nah disitulah sebetulnya gelombang. Itulah kenapa Allah menyebutkan, Nabi mengajak kita, bangunlah di tengah malam, di sepertiga malam terakhir. Karena disitulah kita sedang theta sebenarnya. Jadi apa yang Quran, hadis begitu realistik sahabat dalam ini semua ya. Ya mohon maaf semua, terima kasih ya buat teman-teman. Sekali lagi terima kasih buat sahabat di Kebumen. Dan buat insya Allah buat teman-teman di Lombok, nanti Abah akan berangkat hari Jumat subuh dari Jakarta dan mungkin akan terbang ke Lombok, akan berada di Hotel Royal Avila ya, di sana di Senggigi. Boleh kalian, kan Abah dari tanggal 2, 3, 4, tapi 5, 6 tadi semua Abah silakan boleh mampir tadi semua ya. Tadi orang di dunia ini aneh tadi semua. Orang jauh dari mana-mana ingin bertemu, tapi orang yang dekat dan sudah kenal dari lama, itulah terkadang hijab. Kadang-kadang tadi, jadi hanya ingin dengar dongeng saja gitu kan. Terima kasih ya, sehat semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.